Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya, sudah ada 31 kandidat pria berdasarkan tanggal lahir. Dan inilah ke-31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan beruntung mendapatkan jodohnya malam hari ini? Dan yang terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 28. Desi, seorang janda cantik berusia 36 tahun. Memiliki pengalaman mistis dalam hal percintaan. Suka dengan seorang pria yang baik dan sederhana. Seperti apakah misteri cinta dirinya yang akan dikuak di garis tangan? Oke, kita sudah bersama Desi di sini. Dan Desi, kamu bisa memilih 2 di antara 31 kandidat pria yang ada di samping kanan kita. Oke, terserah. Kamu mau dari tanggal lahirnya atau mungkin dari fisiknya. Pakai aja feeling kamu. Oke, mau nomor berapa yang pertama? Saya mau pilih nomor 2. 2, oke. Yang tanggal lahirnya tanggal 2, silakan berdiri. Raka, seorang pria lajang berusia 24 tahun. Sering jatuh cinta dan selalu gagal untuk memulai hubungan dengan seorang wanita. Menurut pengakuannya, kalau dirinya sering ditolak cintanya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Adakah jodoh yang hadir dalam hidup Raka di garis tangan? Dan berikutnya nomor berapa? 21. 21, silakan. Yang lahir tanggal 21 silakan berdiri. Jendri, pria berusia 31 tahun, pernah ditinggal nikah dan sulit melupakan mantan kekasihnya. Jendri mengharapkan sosok wanita yang jujur dan setia hadir dalam takdir cintanya. Bagaimanakah fakta kisah cinta Jendri di garis tangan? Oke, Desi, di sebelah saya sudah ada Raka dan Jendri yang kamu pilih sendiri. Saya mau tanya, kenapa pilih Raka? Karena menurut saya ya dia tuh ganteng ya, Mas. Ganteng? Kalau pilih Jendri? Dia biasa-biasa aja, Mas. Oh, biasa-biasa aja, kenapa kamu pilih? Karena kayaknya saya lebih penasaran sama orang yang biasa-biasa aja. Kenapa? Soalnya saya udah sering dapat yang ganteng gitu, Mas. Tapi yang ganteng itu lebih banyak tingkah ya, Mas ya. Oke, jadi kamu yakin kalau yang mukanya biasa-biasa aja, Ya, itu nggak saya banyak pengen tingkah? coba aja, Mas. Ya mudah-mudahan kamu nggak dapat yang biasa aja dan banyak tingkah ya. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini pilihan yang menarik sekali ya. Oke, kalau begitu, untuk mengetahui siapa Desi sebenarnya, Raka dan juga Jendri akan mendengarkan kisah masa lalu dari Desi. Untuk itu kita akan panggilkan saja sahabat saya, seorang ahli hipnoterapi dan juga yang menguasai beberapa bentuk energi dalam tubuh manusia. Inilah dia, Arbi. Ya, selamat malam Arbi. Selamat malam ya. Ya, ada Desi di sini. Oh, Desi. Ya, metode apa yang akan Arbi gunakan? Pertama saya menggunakan metode air. Air? Oke, melalui media air. Sinkronisasi energi. Oke, mensinkronisasi energi. Oke, bisa minta air? Jadi lebih ke ngebaca reaksi energi yang terjadi nanti. Oke, reaksi energi ya. Jadi kalau ada residu sisa-sisa Ya. dari masa lalu dia itu bisa Akan terbaca terbaca, ya? akan terbaca. Ya. Namanya siapa ya? Oke. Namanya? Seperti biasa Desi akan Desi. Oke. Oke, Desi. Balik ke belakang. Jadi yang saya gunakan metode energi tidak membuat dia hilang kesadaran. Jadi lebih ke sinkronisasi energi. Iya. Antara energi saya dengan Desi akan Iya. sinkron. Oke. Jadi reaksi-reaksinya akan berbeda setiap orang.
Entah itu ada tarikan, dorongan, merasa lemas ataupun mual, itu akan berbeda-beda. Oke. Setiap orang. Ada merasakan sesuatu, Desi? Apa yang dirasakan, boleh cerita? Badan saya rasanya nggak enak aja mas. Oke, kenapa bisa badannya nggak enak? Apa yang Arbi rasakan? Energi apa yang ada di dalam diri Desi? Saya boleh minta kursi ya? Oke, kursi. Oke. Desi boleh duduk. Oke, Arbi, sebelum dia menceritakan tentang dirinya, energinya warnanya apa, auranya warnanya apa gitu? Kalau lihat energi dari auranya lebih gelap. Gelap? Gelap. Ketika sebelum sinkronisasi energi sih banyak bisa menarik simpati dari pria. Oke, tapi ketika sinkronisasi energi akan lebih terbuka, residu energi lebih terbaca, yang terjadi adalah lebih buram ataupun abu-abu. Intinya energi itu banyak pengaruh negatifnya atau positifnya? Lebih pengaruh negatif. Negatifnya? Kalau gitu kita panggilkan saja seorang indigo, Rudy. Selamat malam Rudy. Selamat malam. Tadi Arbi sudah mensinkronisasi energi yang ada di dalam Desi. Silakan Arbi dan Rudy untuk melakukan sesuatu terhadap Desi. Boleh tangannya? Kegelapan, dendam. Kamu sakit hati sama siapa? Kenapa ini? Saya sakit hati sama mantan pacar saya mas. Saya sering di mas. Setiap kali saya mimpi, saya tidur mimpi sering sama Gundurwo, mas. Itu rasanya nggak enak banget. Setiap bangun tidur badan saya terasa sakit. Kadang sampai becek, mas. Genderuwo, sebentar. Kau punya pasangan dulunya? Saya punya pasangan, mas. Tapi saya sudah putus ketika saya pacaran sampai 5 bulan saja, mas. Saya diputusin sama dia, saya nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba saya diputusin sama dia. Itu perasaan saya nggak enak, mas. Sampai saya pernah pergi ke orang pintar di Jawa, dan sukma dia datang di hadapan saya. Dia meminta maaf sama saya, mas. Tapi kenapa? Tapi saya tetap diganggu terus, mas, setiap hari. Setiap hari diganggu terus. Jadi kalau boleh saya tangkap, kamu pergi ke dukun untuk berharap mantan pacar kamu itu minta maaf sama kamu. Kau minta bantuan dukun, dan setelah itu ada kejadian aneh. Iya, mas. Oke, kamu ingin sukma mantan kamu datang ke kamu untuk meminta maaf. Sudah terjadi belum itu? Udah, mas. Datang minta maaf? Iya, Terus? tapi selalu diganggu terus, mas. Oke, jadi malah efeknya kamu selalu didatangi Genderuwo. Rudy, Genderuwo itu datangnya dari mana, Rudy? Genderuwonya serangan balik. Jadi mantannya ke dukun juga? Ya, Untuk apa? serangan balik. Mantannya tahu kalau dia ke dukun? Ya, seperti itu. Oke. Mantannya merasakan hal yang aneh pada dia. Kemudian datang ke siapa namanya tadi? Desi. Jadi dia merasa Desi melakukan sesuatu pada dia. Dengan penarikan sukma itu mantannya merasakan sesuatu. Iya. Gitu. Kemudian mantannya curiga dan datang ke dukun, kemudian melakukan serangan balik seperti itu. Jadi makanya dia didatangi Genderuwo. Genderuwo itu maksudnya adalah
kepemilikan. Jadi dia itu milik genderuwo dan dia tidak akan bisa mendapatkan kekasih lain ya karena dia milik genderuwo itu. Oke, jadi genderuwo itu menutupi jodohnya dengan kata lain. Betul. Oke. Saya mau tanya, setiap berapa hari sekali kamu di oleh genderuwo? Setiap hari, Mas. Dan yang anehnya itu saya sering pipis kalau saya lagi di bis itu, Mas. Basah, Mas. Hah? Kalau lagi apa? Kalau saya lagi naik bis, suka pipis. Lagi naik bis? Pipis. Pipis ya basah dong? Iya, sampai basah saya juga nggak tahu, Mas. Oke. Saya juga aneh gitu loh, Mas. Kenapa? Tidak ada waktu tertentu, tidak ada tedeng aling-aling, genderuwo itu datang. Tahu dari mana kalau itu genderuwo? Selalu ada menghantui, dibisikin di telinga saya, Mas. Suara-suara aneh, banyak gitu, Dan Mas. kamu Saya menikmati juga... itu? Iya. Oke, Arbi mungkin bisa dilakukan sesuatu biar dia rileks. Jadi dia bisa merekonstruksi waktu ke dukun itu seperti apa? Ada ritual-ritual khusus kah mungkin? Mungkin lebih ke merasakan, nanti saya mencoba untuk beberapa hal kita lakukan. Saya berusaha untuk mencoba merasakan energi-energi yang terjadi di masa lalu, Desi. Dan ada bulu juga, Mas. Ada apa? Ada bulu genderuwo juga, Mas. Bulu genderuwo di? Di saya, ada, saya bawa. Oke, kita coba dulu mungkin. Oke. Sebelum, silakan. Oke, sebelum sambil Arbi menyiapkan sesuatu di situ, Arbi mau minta apa? Beberapa lilin sama kain hitam. Oke, lilin air. Saya mau tanya dulu sama Rudi. Rudi, ini apa yang Rudi lihat? Apa bulu genderuwo? Itu maksudnya apa ya? Bulu genderuwo itu sebenarnya si genderuwo itu tidak sengaja meninggalkan jejaknya. Jadi genderuwo itu akan datang ke dia terus sampai dia itu melakukan perlawanan, tapi dia saat ini pasrah. Dan yang terjadi adalah sekarang dia sulit mendapatkan jodoh. Bulu genderuwo itu seperti apa, Desi? Panjang, Mas, hitam banget. Itu bulu genderuwo tumbuh di bagian mana di genderuwonya, Rudi? Genderuwo itu memang sekujur tubuhnya penuh bulu. Lebih tepatnya rambut. Oke. Ada nggak di dalam diri dia bulu tersebut, Rudi? Bukan di dalam dirinya, tapi berserakan di sekitar dia tidur. Saya melihatnya seperti itu. Dia bawa nggak hari ini? Bawa. Oh, dia bawa? Seperti apa bulu genderuwo? Hah? Diselipin? Ini mah. Bisa coba ini. Coba dulu untuk rasakan energi ketika dia masuk ke dukun. Bagaimana, Rudi? Saya nggak mau megang, Rudi. Maksudnya apa itu? Saya pengen lihat aja. Oke, maksudnya apa? Rambut genderuwo. Ini asli. Oke, iya, saya lihat saja. Itu Mas, ada di situ. Relax dulu, relax. Oke. Ada apa, Desi? Desi lihat apa? Ini apa? Rudi, apa? Dia lihat apa, Rudi? Sebelah mana? Teror datang. Di atas, wow. Di nomor berapa? Nomor 21, hati-hati di belakang kamu loh. Nomor berapa? Nomor berapa? 32. Serem, Mas, serem. 25 Rut. Oh, tutup dulu. Oke. Relax dulu. Oke, biar Rudi menetralisir daerah sana. Arbi silakan lakukan sesuatu. Saya coba netralisir dulu sampai saya lakukan soul journey kepada Desi, merasakan energi yang terjadi di masa lalu yang terjadi ketika dia berhubungan dengan makhluk gaib ataupun dukun yang dia datangi. Oke. Desi boleh ke depan. Udah netral, Ruth? Ya. Udah, oke. Untuk sementara ini dia pergi, tapi mungkin akan datang lagi nanti. Iya. Jadi kita boleh siap. Ya, silakan. Boleh lampunya sedikit dimatikan? Oke, kamu diam di sini. Saya gunakan kain hitam untuk menutupi Desi karena untuk mengurangi serangan dari makhluk-makhluk yang akan mengganggu.
Oke, Desi maaf ya, saya tutupin dulu. Kamu maju dikit. Ini hal ini maksudnya Ini lebih ke soul journey. Jadi saya coba untuk mengakses energi-energi yang terjadi di masa lalu Desi. ya. Oke, saya akses dulu. Apapun yang terjadi, munculkan. Boleh mundur lagi. Oke. Oke. Rudy bisa bantu buka gerbang di depan. Oke, biarin sejalan. Oke, kamu bisa melangkah sedikit demi sedikit apa yang dirasakan di masa lalu ketika kamu berhadapan dengan sosok tersebut. Entah itu di sebuah kamar ataupun di sebuah tempat ritual. Bisa berjalan sedikit demi sedikit. Oke. Sambil ceritakan apa Berhenti yang dulu. terjadi. Apa yang kamu lihat? Ada yang kamu lihat? Sesuatu? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasakan? Ya. Rudy, apa yang terjadi? Pelecehan dan dendam. Pelecehan dan dendam. Pelecehan seperti apa maksudnya? Pelecehan, jadi dia itu merasa mantannya itu memanfaatkan dia, dia tapi tidak bertanggung jawab dan pergi meninggalkan dia seenaknya. Oke, makanya dia dendam sama mantannya, dia ingin mantannya minta maaf. Makanya dia pergi ke dukun. Oke, mengenai genderuwo tersebut, Genderuwo itu adalah serangan balik dari mantan. Arbi, ini apa yang terjadi, Arbi? Sebenarnya dia berusaha untuk mengulang residu energi ataupun kejadian di masa lalu yang dia rasakan. Oh, jadi dia sedang Iya. merekonstruksi kejadian Iya. pada saat itu ya? Dia tuh lebih dendam pada mantannya, jadi dia mengulang kembali energi rasa sakit hati yang terjadi di masa lalu. Jadi bisa saya tanya ya? Bisa saya bisa ditanya. Oke. Lantas apa yang terjadi? Saat ini apa yang terjadi? Saya melihat sosok tinggi besar, Mas. Oke. Ingin menyakitin saya lagi, Mas. Lantas? Tapi dia coba mendeketin saya terus, Mas. Saya udah gak mau. Berarti genderuwo itu ada di sini ya, Rudy? Ya. Seperti yang saya bilang tadi, teror dimulai. Iya. Saya takut, Mas. Kenapa kamu takut? Apa yang kamu lihat sekarang? Apa yang kamu rasakan? Mukanya serem banget, Mas.